Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang masail al-wali dalam pernikahan, dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu kebanyakan para ulama mereka menyebutkan urutan wali dari bapak, kemudian kakek, dan seterusnya ke atas, kemudian anak, dan kemudian cucu, dan seterusnya ke bawah, kemudian ikhwah, saudara laki-lakinya, dan kemudian anak saudara laki-lakinya, yaitu keponakannya, kecuali saudara lium wa benihi, saudara laki-laki ibu dan anak-anaknya, keponakan dari sisi ibu, saudara dari perempuan. Adal akh lium wa benihi, yaitu kecuali saudara dari ibu, berarti paman ya, paman kita dari sisi ibu, dengan bahasa Arab disebut khal. Dan anak-anaknya, anaknya paman kita dari sisi ibu. Kita bahasa Indonesia kurang miskin bahasa ya. Jadi ini paman, ini juga paman, ini bibi, ini juga bibi. Tapi kalau bahasa Arab ya, kalau paman dari sisi bapak dipanggil am. Kalau bibi dari sisi bapak dipanggil amah. Ya. Nah, kalau paman dari sisi bapak, dari sisi ibu dipanggil khal. Ya khali, paman saya. Kalau paman bibi dari sisi ibu dipanggil khalah. Jadi bahasanya kaya. Kalau kita ini makcik, pakcik, semua makcik, pakcik, apakah dari ibu, apakah dari bapak. Ini terkadang jadi sulit ketika kita berusaha untuk memahami dengan bahasa Arab. Ya, yang jelas khal apa itu? Paman dari ibu. Ya, paman dari ibu, dia ini tidak dikatakan sebagai mahramnya kita. Dan anak-anaknya, keponakan dari saudara laki-laki ibu kita juga bukan keponakan, bukan mahram wali. Taib. Kemudian thumma amumah wa thumma abna'uhum. Ya, bibi, paman-paman dari sisi bapak dan anak-anaknya. Ini semuanya wali. Taib. Nah, sekarang ketika wali-wali yang saya sebutkan tadi tidak ada satupun, bapaknya tidak ada, kakeknya tidak ada, anaknya tidak ada, saudaranya tidak ada, pamannya dari sisi bapak juga tidak ada, kemudian anak dari pamannya dari sisi bapak juga nggak ada, satupun nggak ada. Nah, dengan kondisi seperti ini, tapi dia punya khal dan punya abnail khal. Dia punya paman dari sisi ibu dan punya anak-anak paman dari sisi ibu. Ya, mahram enggak? Hah? Paman misalnya akhwat, ukht, adik laki-laki ibunya, mahram buat dia enggak? Mahram atau enggak? Hah? Antum misalnya perempuan, Antum misalnya perempuan. Iya. Antum punya paman, adiknya ibu antum, mahram enggak? Mahram. Tapi bisa menjadi wali atau tidak? Tidak bisa menjadi wali. Nah, kalau seandainya tidak ada satupun yang jadi wali kita yang saya sebutkan tadi, sementara dia punya khal, dia punya paman, siapa yang berhak untuk menjadi wali setelahnya? Apakah boleh paman ini menjadi wali atau dia kembali kepada wali hakim? Ini masalahnya. Bisa difahami permasalahannya? Tapi saya ulangi kembali. Dari semua wali-wali yang saya sebutkan tadi, tidak ada satupun sama dia. Cuman dia punya mahram, yang mahram itu bukan wali, khalnya dia, pamannya dia, dari sisi bapak, dari sisi ibu. Ya. Nah, apakah yang menjadi wali dalam pernikahannya, apakah kembali kepada wali hakim, atau boleh paman dia dari sisi ibu yang itu bukan walinya, tapi masih mahram dia? Paham? Baik, di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama Islam. Ya, terjadi khilaf di kalangan ulama. Fa madhhabul jumhur annal mar'ah idza lam yakun la asabah la min jihati nasab wa la min jihati wila
fa inna wali wal hakim wa huwa qaul Malik wa Ahmad wa Syafi'i wa riwayah an Abi Hanifah. Mazhab jumhur para ulama, perempuan apabila dia tidak punya asabah, tidak punya wali nikah tadi, tidak dari sisi nasab dan juga tidak dari sisi perwalian, fa inna wali wa hakim, maka walinya adalah wali hakim. Ini pendapatnya Malik, pendapatnya Ahmad, pendapatnya Syafi'i, dari riwayat dari Abu Hanifah. Dan riwayat Abu Hanifah yang lainnya dan juga di mazhabnya Syaukani rahimahullah, beliau mengatakan annal wilayata likulli man lahu qaraba bil mar'ah wa yali amru ashaddu min alai ghadada idza tazawwad bi ghairi kaf fa innahu al-akh li awla min ibnul am kadza khal awla bi ibnil am wa ma ashbaha dzalik. Kesimpulannya Abu Hanifah atau Syaukani rahimahullahu taala berpendapat dia dikembalikan kepada khalnya tadi. Khal, saya ulangi kembali, secara hukum asal itu bukan walinya dia dalam pernikahan, tetapi mahramnya dia. Nah, ketika tidak ada satupun wali, maka yang menikahkan siapa? Khalnya dia, pamannya dia, dari sisi ibu. Ini pendapatnya Syaukani. Namun wallahu taala a'lam bissawab, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang sahih adalah pendapat jumhur para ulama. Ya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fasultan waliyun man walilah. Nah, man wala waliyalah. Ya, sultan di sini pemimpin pemerintah, kita mungkin ke KUA. Maka yang menjadi wali bagi siapa yang tidak memiliki wali adalah siapa? Pemerintah. Kembali kepada wali hakim. Jadi tidak kembali kepada khalnya, tidak kembali kepada abna'il khal, walaupun dia punya khal, dia punya abna'il khal. Jelas ya? Baik. Kemudian al-wikalah fi hadhil wilayah. Kemarin sudah kita singgung sedikit, tidak masalah kita baca ulang. Apakah boleh mewakilkan perwalian? Ya, di sini disebutkan yajuzu tawkil fi nikah kama yajuz fi ghairihi min al-uqud inda ahli al-ilm li'annahu aqdun mu'awidah fajaza tawkil fi kalbai. Dibolehkan untuk mewakilkan seseorang menikahkan seorang wanita itu seperti di dalam masalah jual beli. Antum misalnya ingin beli mobil, kebetulan ada teman antum di Medan, antum telepon dia, tolong kamu ambil mobil saya, tolong kamu beli mobil saya, ini uangnya, kamu datang ke showroom, ya kamu ambil. Boleh atau tidak? Boleh. Nah, ketika masalah jual beli boleh diwakilkan, maka juga dalam masalah pernikahan boleh diwakilkan. Tidak ada masalah. Antum punya anak misalnya di Jakarta, punya anak di Kuala Lumpur, dia ingin segera menikah. Sementara antum tidak bisa berangkat ke sana, antum telepon. Ya, sudah saya serahkan perwalian saya kepadamu. Nikahkan dia. Boleh. Ya, walaupun di sana bukan walinya dia. Walaupun di sana bukan mahramnya dia, temannya kita. Ya, karena tidak disyaratkan di dalam masalah perwalian ini yang diwakilkan itu harus dari kerabatnya, siapapun dari kalangan muslim. Siapapun dari kalangan muslim al-aqil, al-baligh, maka boleh dia menjadi wakil baginya. Boleh menjadi wakil baginya. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, juga disebutkan tentang wasiyah. Iya, misalnya seorang bapak dia mengatakan, ya, aku wasiatkan kepada engkau, ya, untuk menikahkan anakku. Ya, dia katakan misalnya sama adiknya, dia katakan misalnya sama keponakannya misalnya. Iya, dia katakan demikian sebagai wasiat. Pokoknya kamu saya wasiatkan untuk menikahkan anak saya. Apakah saya masih hidup ataukah saya sudah mati? Mafhum? Maka pendapat kebanyakan dari para ulama, wasiat ini sah. Kalau si bapaknya tadi meninggal, siapa yang berhak menikahkan? Siapa yang telah diberikan wasiat tadi. Nah, kalau seandainya orang yang diberikan wasiat tadi meninggal, nah si bapak juga yang memberikan wasiat meninggal, maka kembali kepada tertib yang kita sebutkan tadi. Setelah bapak, si kakek. Kalau tidak ada kakek, turun ke mana? Ke anaknya.
Faham? Tapi misalkan ya, ada seorang bapak, dia berkata kepada seseorang, kita anggaplah bukan daripada ya, untuk engkau menikahkan anak saya, kapan dia menikah? Apakah ketika saya meninggal, ketika saya sudah meninggal, atau ketika saya masih hidup? Kamu sebagai wali anak saya. Si bapaknya meninggal. Ya. Nah, yang diberikan wasiat tadi masih hidup, jelas, nggak ada masalah di sini ya. Dia masih hidup. Taib. Nah, kemudian ketika yang diberikan wasiat ini meninggal, yang diberikan wasiat ini apa? Meninggal. Ya, maka siapa yang berhak menjadi wali? Kembali kepada susunan yang kita sebutkan tadi. Faham? Selama dia masih hidup dan wasiatnya itu belum dicabut, maka dia tetap menjadi yang lebih berhak. Ya, sementara kan setelah si bapak kan anak. Nah, si anak ada, anak-anaknya ada, si kakek juga ada. Tapi si bapak sudah memberikan wasiat kepada laki-laki tadi dan dia meninggal, tetap yang diberikan wasiat lebih berhak daripada si kakek, lebih berhak daripada siapa? Si anak-anak. Tadi karena yang memberi wasiat kepadanya orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi wanita tadi. Jelas ya? Baik. Kemudian bagaimana sifat wali? La khilafa fi i'tibari an yakuna 'aqilan fala tasih wilayah min as-saghir alladhi la yuqal. Tidak ada khilaf. Ya, para ulama menyebutkan syarat seorang wali itu harus aqil, dia harus berakal. Keluar darinya orang gila. Fala tasih al-wilayah min as-saghir alladhi la yuqal, dan juga tidak sah perwalian dari anak kecil yang dia tidak punya akal. Wa kadzal majnun, begitu juga orang gila. Wa kadza syekh alladhi qad kharrafa li kibrihi, begitu juga syekh yang sudah pikun, ya, yang dia muqaddimatul junun. Pikun ini dikenal di dalam bahasa fikih muqaddimatul junun, muqaddimah dari gila. Iya, kalau bahasa kita pikun kan. Kalau dalam bahasa Arab juga dikenal dengan mukhtalid. Ya, terkadang kalau untuk punya kakek atau nenek yang sudah tua, sebentar tanya, dari mana kamu? Nanti ketemu 5 menit lagi, dari mana? Dia bertanya hal-hal yang ya berulang-ulang. Ini sudah di awal-awal ikhtilat. Dan ini sesuatu yang sudah tidak bisa disembuhkan. Makanya kalau antum melihat riwayat hadis, terkadang seorang ulama hadis mendhaifkan hadis ini, mendhaifkan sebuah hadis. Antum periksa sanad hadisnya, ternyata tidak ada satupun dari sanad hadis tersebut yang rawinya itu lemah. Semuanya thiqah. Tapi para ulama mendhaifkan hadis tersebut. Ternyata ada penyakitnya di situ. Apa penyakitnya? Bisa saja seorang rawi yang dia thiqah dan ternukilkan dari Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani rahimahullah, seorang imam dari imatul thiqah dari negeri Yaman, thiqah, tidak diragukan keilmuannya dan hafalannya. Tetapi terkadang para ulama mendhaifkan hadis yang di situ ada seorang rawi yang bernama Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani. Kenapa? Ketika diteliti, ternyata rawi yang meriwayatkan hadis dari Abdul Razzaq ini setelah dia ikhtilat. Sudah goyang hafalannya. Makanya sebagian para ulama hadis, supaya riwayat-riwayat hadisnya terjaga, dia memberikan wasiat kepada anak-anaknya, kalau seandainya kamu melihat sudah keanehan dari saya, pegang saya. Jangan sampai saya lagi menyampaikan hadis. Teriwayatkan dari ulama-ulama yang dikenal dengan mukhtalid, terkadang dia waktu duha dia azan zuhur. Ya, dia pergi ke masjid di waktu duha dia azan zuhur. Ya, nah ini jadi masalah kalau seandainya ada orang yang meriwayatkan hadis dia ketika dalam kondisi seperti ini. Namun di sana para ulama membahas, apakah rawi-rawi hadis yang mukhtalid tadi tidak diterima oleh para ulama hadis? Secara hukum asal hadis mereka tidak diterima kecuali sampai dikaitkan dengan riwayat-riwayat hadis yang lain, ya, dari guru yang sama yang ternyata lafadznya sama, maka riwayat itu diambil. Tapi kalau seandainya riwayatnya itu menyelisihi dari imam-imam hadis yang tidak dikenal dengan ikhtilat, maka hadisnya ditolak. Ini menunjukkan luar biasanya para ulama menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kelihatannya hadisnya sahih tapi didhaifkan. Iya,
Nah juga bisa terjadi terkadang ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, sebuah hadis didhaifkan karena ada seorang imam dari a'immatu ahlul hadis yang thiqah, tetapi dia memiliki dhabatul kitabah. Ad-dhabat yang qasimul qismain. Kekuatan hafalan itu dibagi, kekuatan hadis itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya dhabatul hifdz, dia menghafal semua hadis-hadis yang dia dengar dari gurunya. Dia hafal, dia simpan. Ada sebagian rawi hadis yang dia menulis hadis-hadis yang dia dengar dari gurunya, dia tulis. Kalau posisi hafalan dia tidak kuat hafalannya. Iya. Namun terkadang ya, rawi yang saya sebutkan contohnya tadi dilemahkan oleh para ulama, ya, sebabnya misalnya dia berasal dari negeri Yaman, dia pergi ke Irak. Ketika dia berangkat ke Irak, dia tidak bawa kitabnya. Kitabnya tidak dia bawa. Ya, kemudian dia menyampaikan hadis di Irak dengan hafalannya. Sementara dia dhabatnya dhabat apa? Dhabatul kitabah, sehingga hadisnya ditolak oleh para ulama hadis. Segitunya tahu diketahui. Dia berangkat ke Yaman, pada waktu itu dia tidak membawa kitab. Sehingga semua hadis-hadis orang yang meriwayatkan dari si fulan di negeri Yaman itu ditolak. Loh, bagaimana kita tahu si fulan berangkat ke negeri Yaman, si fulan berada di Baghdad, si fulan berada di Irak? Para ulama telah menulis, Imam Bukhari menulis kitab Tarikhul Kabir. Kita Al-Baghdadi, Imam Al-Baghdadi menulis kitab Tarikhul Baghdad. Apa isinya? Semua ulama-ulama yang pernah datang ke Baghdad ditulis dalam kitab itu. Si fulan datang ke sana, si fulan datang ke sini, si fulan tahun sini. Nah kemudian diketahui ada imam ini, dia datang ke Baghdad, ternyata disebutkan dalam sejarah dia nggak mau bawa kitabnya. Jadi semua orang-orang yang meriwayatkan hadis dari si fulan di Baghdad, hadisnya tidak diterima. Iya. Dan ini saya tegaskan kembali bentuk penjagaan para ulama terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian disebutkan wa kadha as-safi ala as-sahih min qauli ulama. Demikian pula laki-laki safi. Safi itu adalah orang yang dia tidak bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini safi. Orang yang seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai wali. Ya, tidak bisa. Namun yang boleh dijadikan sebagai wali ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, walaupun dia itu seorang yang fasik. Dia fasik. Terkadang dia sholat, terkadang dia tidak sholat. Ya, terkadang dia mabuk-mabukan, terkadang dia ya mengkonsumsi narkoba. Nah, wali seperti ini selama dia itu tidak safih dan amanah dalam perwaliannya, maka sah dia menjadi wali bagi anaknya. Banyak orang tua dia mabuk, dia nggak sholat, dia judi, ya, bergelimang dengan dosa dan maksiat, tapi dia nggak pernah mau anaknya seperti dia. Ada nggak orang tua seperti itu? Ada. Dia pasti akan memilih sesuatu yang paling baik buat anaknya. Maka kondisi orang seperti ini sah menjadi wali. Tapi kalau seandainya si bapaknya misalnya rajulun fasik dan safi, dan dia tidak peduli anaknya itu menikah dengan laki-laki yang baik ataukah tidak baik, tidak peduli. Yang penting laki-laki. Dia tidak peduli agamanya, dia tidak peduli ketaatannya, tidak peduli kesolehannya, maka laki-laki yang seperti ini tidak sah menjadi wali. Ya, jadi misalnya ada seorang bapak yang dia ditawarkan atau diinfokan oleh anak perempuannya untuk menikahi seorang laki-laki yang saleh, yang taat, yang bertanggung jawab. Nah, si bapak ini tidak setuju, ya, dia lebih senang menikahkan anaknya dengan laki-laki yang fasik, laki-laki yang pemabuk, penjudi sama seperti dia. Maka boleh si perempuan tadi setelah proses yang panjang dia minta dengan cara yang baik, minta cara yang baik, boleh bagi dia apa? Untuk mencari wali yang lain selain dari bapaknya. Siapa? Kakeknya. Kalau tidak ada kakeknya, dia cari anaknya dia. Kalau tidak ada saudara si kakek, maksud juga saudara-saudaranya dia, saudara kandungnya dia, abangnya dia atau adiknya dia. Kalau tidak, dia cari dari paman, adik bapaknya ataukah abang bapaknya. Faham ya? Ini kalau kondisi bapaknya tadi seperti yang saya sebutkan. Tapi kalau seandainya si bapaknya, saya setuju saja kamu menikah dengan orang yang saleh, tetapi saya nggak mau sama dia, saya maunya dengan yang lainnya.
tapi taat juga, tapi soleh juga. Maka lebih baik bagi si perempuan tadi untuk dia mengikuti anjuran orang tuanya. Nabi SAW mengatakan ridallah ma ridha walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu bersama ridho kedua orang tua. Kemudian apakah ayyakuna wali musliman? Apakah boleh walinya itu selain dari muslim? Tidak boleh. Wali itu selain dari syarat-syarat yang kita sebutkan juga dia harus sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd." Mukminin dari laki-laki dan mukminat dari kalangan perempuan, sebagian mereka ya menjadi perwalian dari sebagian yang lainnya. Ini dalil ya tidak sahnya, tidak bolehnya orang kafir menjadi wali bagi seorang muslim. Muslim itu saling berwali antara satu dengan yang lainnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan walam yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan orang-orang kafir di atas kaum mukminin ya untuk menjadi walinya atau yang lainnya. Tidak ada, tidak dibolehkan, tidak dibenarkan. Iya. Wa qad naqala Ibnu Munzir ijma' ala dzalik wa naqala Abu Khattab an Hanabilah wajhan anna lidh-dhimmi wilayah ala waladi idza aslamat wa qala ghair sahih. Dan telah dinukilkan ijma' oleh Ibnu Munzir ya dan juga oleh para ulama yang lainnya tidak bolehnya perwalian kecuali seorang muslim. Nah, dan juga hal yushtarat ayyakuna balighan. Apakah disyarat harus balik tadi? Antum harus bedakan di antara sobi dengan al-mumayyiz dengan balik. Iya. Syarat seseorang itu dikatakan sudah balik itu memiliki beberapa syarat. Ada yang tahu apa syaratnya? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Seseorang dianggap sudah balik. Satu. Nggak tahu antum tahunya dulu sudah balik gimana? Hah? Hah? Mimpi basah. Yang kedua? Hah? Tumbuh rambut di mana? Di kepala. Tumbuh rambut di kepala semenjalir tumbuh rambut. Tumbuh rambut di antara kemaluan dan juga mohon maaf di antara tempat keluarnya kotoran. Nah, kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, hah? Sudah nikah? Sudah nikah? Nah, kalau seandainya umurnya 30 tahun belum nikah-nikah nggak balik-balik. Hah? Repot nanti. Tapi disebutkan dalam riwayat hadis 15, umurnya sudah 15 tahun. Ya, ini sifat-sifat seseorang dikatakan balik. Iya, maka dia sudah boleh menjadi wali nikah, sudah boleh menemani orang tuanya untuk safar. Iya. Nah, bagaimana dengan al-mumayyiz? Nah, ini mumayyiz. Al-mumayyiz adalah seorang anak yang dia sudah bisa memisahkan antara yang baik dengan yang jelek, hitam putih. Ya, kalau antum misalnya punya anak laki-laki belajar di sekolah, kemudian dia katakan, "Bapak, guru adik kan cantik kali," misalnya. Wah, ini sudah mumayyiz ini. Ya, itu amahnya putih sekali, rambutnya lurus. Orang ini sudah mumayyiz. Kalau dia sudah mumayyiz tidak boleh lagi dicampur antara laki-laki dengan perempuan walaupun dia belum balik. Ya, dia sudah bisa melihat cantik, jelek, hitam, putih, manis, ada lesung pipinya dan seterusnya. Kalau anak laki-laki antum sudah begini kondisi dan keadaannya, dia sudah tidak boleh lagi dicampur dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ini kira-kira berapa umurnya? Ini belum balik ini. 8 tahun, 9 tahun dia sudah dalam keadaan seperti ini. Iya, oleh karena itu di sini disebutkan jumhur ulama ala isyratu dzalik. Lianna Allah azza wa jalla hajara 'ala as-sabi at-tasarruf fi malihi hatta yablugh wa yu'annis minhu ar-rasyad. Fa wilayatun nikah aula bidzalik min wilayati 'ala al-mal. Jumhur para ulama mensyaratkan ya harus balik. Ya, mereka berdalilkan dengan hukum di dalam jual beli. Ya, misalnya ada seorang anak, dia masih berumur 7 tahun, dia ambil uang orang tuanya misalnya 1 juta, dia pergi berangkat ke toko,
kemudian dia beli sesuatu barang yang barang tersebut berharga, maka tidak sah. Tidak sah jual belinya. Wajib bagi si pembeli, si penjual barang tersebut mengembalikan uangnya dan barangnya dikembalikan, kecuali kalau orang tuanya setuju. Atau misalnya harga barangnya sebenarnya cuma 400.000, karena yang beli anak kecil ditipu menjadi 800.000. Iya, antum misalnya pergi ke toko, antum sudah balik, datang ke toko, berapa ini alat rekamnya? Ya, 900.000. Wah, antum bilang, wah ini bagus nih. Sudah, saya minta 800.000. Antum kasih uang, pisah badan. Berarti B-nya sudah tam. Tiba-tiba antum pergi ke toko lain, barangnya ternyata berapa ribu? 400.000. Berapa dinaikin? 100%. Boleh nggak antum balikin barang lagi? Wah, nggak jadi, saya ambil mahal sekali barangnya. Nggak bisa. Al-bi' bi khiyar ma lam yatafarraqa, kata Rasulullah. Jual beli itu masih boleh memilih antara jadi dengan tidak jadi, selama belum pisah badan. Tapi antum sudah pisah badan. Kalau sudah pisah badan, tamul bi', sudah sempurna jual beli tersebut. Tapi kalau seandainya kasus tadi, misalnya anak kecil, anak umur 7 tahun, perekam ini sebenarnya harganya 500.000, dihargai 800.000, sudah pisah badan. Maka orang tua tadi, kita sebagai orang tua misalnya, boleh meminta kembali uang anak uang tadi, dan si penjual wajib untuk mengembalikannya. Kenapa? Karena jual belinya nggak sah. Jual belinya tidak sah. Beda halnya kalau seandainya si anak yang kecil tadi membeli sesuatu yang tafeh, dia pergi ke kios beli permen 500 rupiah, sah atau enggak? Kalau hal yang seperti ini tidak ada masalah. Sesuatu yang murah, sesuatu yang tidak berharga, 100, 200, 1000, 2000, 3000, sesuatu yang tidak berharga. Tetapi sesuatu yang berharga itu tidak sah. Faham ya? Nah begitu juga kalau seandainya jual beli tidak dibolehkan kecuali sudah batal. Jelas? Baik. Wan Ahmad riwayat anna lahu wilayah idza balagha 10 lianna fi hadha sin yumayyiz. Dan diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah, kalau dia sudah berumur 10 tahun maka sudah boleh dia menjadi wali walaupun belum balik. Karena umurnya itu umur sudah mumayyiz, dia sudah tahu yang baik, yang jelek, sudah tahu yang cantik, yang tidak cantik, yang hitam dan yang putih. Ini teriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah. Namun wallahu a'lam bishawab, yang sahih ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah adalah pendapat jumhur para ulama. Ya, syaratnya harus balik, tidak boleh tidak. Ya, begitu juga dalam perjalanan safar, yang sahih dari pendapatnya para ulama, al-mumayyiz, anak yang sudah umurnya mumayyiz, itu tetap tidak boleh menjadi wali safar bagi ibunya. Ya, kecuali kalau dia sudah balik. Nah, bagaimana kalau seandainya misalnya si ibu tadi pergi dengan anak laki-lakinya sudah berumur 20 tahun tapi gila, bisa nggak jadi wali? Misalnya dia pergi ke Medan, ini anaknya tadi yang dibawa nih, gila dia, nggak ada wali lain, sudah ini dibawa kemana-mana, dia ke Medan kemana tapi gila, nggak ada, idiot nggak ada akal ya, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Nggak berakal. Tapi karena seorang perempuan itu diharuskan dia memiliki mahram ketika dia safar, agar bagaimana si anak tersebut bisa menjaga si perempuan tadi dari hal-hal yang bisa mengganggunya, ya, bisa membantu perjalanan apa yang dengannya dia membutuhkan bantuan. Nah, kalau seandainya orang gila, si anak yang gila yang jadi teman safarnya, bisa nggak membantu orang tuanya? Ibunya diganggu sama orang, bisa dia bela? Ya, malah justru si ibunya akan terrepotkan, akan tersibukkan dengan kondisi anak yang sakit tadi. Ya, lebih plong, lebih baik dia pergi sendiri daripada dia bawa yang gila tadi. Ini kita cerita lebih baiknya dalam arti kata, bukan berarti boleh ya, bukan berarti boleh. Tapi kalau ini dengan kondisi ini, mana yang lebih baik? Ya, kondisi ini lebih baik sendiri, tapi tetap juga tidak dibolehkan. Baik. Kemudian
Juga disebutkan di sini, ayyuhal hadirun wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang halil muslim wilayah 'alal kafirah. Apakah boleh seorang muslim dia menjadi wali bagi wanita yang kafir? Ya. Taib, ammatu ahli ilmi alla annahu la wilayah lil muslim 'alal kafir illa ayyakuna sultanan. Kebanyakan para ulama mereka mengatakan tidak boleh seorang muslim itu menjadi wali bagi orang kafir kecuali kalau seandainya si muslim ini adalah sultan. Ya, misalnya seperti yang sudah pernah kita isyaratkan pada pertemuan yang lalu, si perempuan ini dia adalah mu'allaf. Dia mu'allaf. Kalau mu'allaf nggak ada masalah ya. Dia seorang muslim. Ada seorang laki-laki muslim, kemudian dia menikahi wanita dari kalangan ahlul kitab. Kafir atau tidak walil kitab? Kafir. Boleh nggak seorang laki-laki muslim menikahi wanita dari kalangan ahlul kitab? Boleh ya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim bolehnya seorang wanita dari kalangan ahlul kitab menikah dengan laki-laki muslim. Namun perkara ini telah terjadi khilaf di kalangan para ulama Islam. Ya, mereka mensyaratkan bolehnya seorang wanita ahlul kitab menikah dengan laki-laki muslim, dia ini tidak musyrik. Ahlul kitab tapi tidak musyrik. Yang kedua, dia bukan penzina. Tapi kalau seandainya dia itu musyrik, dia tidak dihukumi lagi sebagai ahlul kitab. Iya, bagaimana bentuk musyriknya? Dia mengatakan Uzair ibn Allah. Uzair anaknya Allah. Musyrik atau tidak? Musyrik. Isa ibn Allah. Musyrik atau tidak? Musyrik. Apakah di sana ada orang ahlul kitab dari Yahudi dan Nasrani yang mereka tidak berkeyakinan Isa sebagai anaknya Allah ataukah Uzair sebagai anaknya Allah? Ada atau tidak? Ada enggak? Enggak ada. Semua sepakat mereka mengatakan Isa sebagai anaknya Tuhan. Taib. Nah, kalau seandainya misalnya kita mendapatkan ada seorang Nasrani, ada seorang Yahudi, wanitanya ya, yang mereka tidak meyakini Uzair sebagai anaknya Tuhan, dan dia tidak meyakini Isa itu sebagai anaknya Tuhan, berarti dia adalah ahlul kitab yang murni. Walaupun telah terjadi perubahan-perubahan daripada ajarannya, selama dia tidak berbuat syirik, maka pendapat ulama sebagaimana ayat dalam surat Al-Maidah itu dibolehkan secara hukum asal. Saya katakan secara hukum asal. Ya, namun akan sulit hari ini kita mendapatkan seorang wanita dari kalangan ahlul kitab yang tidak musyrik. Karena tidaklah kita mendapatkan dari wanita ahlul kitab kecuali dia musyrikah. Dia meyakini Isa sebagai anak Tuhan, meyakini Uzair sebagai anak Tuhan. Ya, nah kalau seandainya pun ada, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Ya, karena kita takutkan yang mendidik anak-anak kita siapa? Istri kita. Lah kalau seandainya kita pergi dibawa ke gereja, gimana kira-kira? Namun hukum Islam tidak bisa ditolak. Allah sendiri yang menyebutkan dalam surat Al-Maidah. Allah sendiri yang menyebutkan. Ya, ini hukum Islam tidak bisa ditolak dan tidak boleh kita memakai akal kita. Wajib untuk kita terima, tetapi dengan syarat-syarat yang saya sebutkan tadi. Dia tidak musyrikah dan juga bukan seorang wanita penzina. Kalau seandainya perubahan itu sudah terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang bolehnya menikahi wanita dari kalangan ahlul kitab, Allah juga telah menurunkan ayat yuharrifunal kalima mawadhi'ihi. Mereka sudah mengubah ayat-ayat dari tempat-tempatnya. Kapan diturunkan ayat ini? Dulu, ketika Rasulullah masih hidup. Ya, di situ Allah menyebutkan tentang perubahan-perubahan agama mereka, dan di situ juga Allah Subhanahu wa taala membolehkan menikahi wanita dari kalangan ahlul kitab. Jadi secara hukum asal saya tegaskan kembali, tidak bisa ditolak hukum ini dengan syarat yang saya sebutkan tadi. Iya. Namun dianjurkan, mana yang lebih baik? Ya jangan. Lebih baik ya jangan. Taib. Nah, sekarang misalnya si perempuan ini dia kafirah, ingin menikah dengan salah seorang yang hadir di sini misalnya. Ya, nah siapa yang menjadi walinya dia? Tiba-tiba satu dari jamaah sini, biar saya jadi walinya. Saya nikahkan kamu dengan si fulana. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kecuali kalau seandainya yang menikah tersebut adalah siapa? Sultan, wali hakim,
atau KUA di sini. Tapi orang yang biasa di situ nggak boleh. Kecuali kalau seandainya dia tinggal di negeri kafir, dia tinggal, ya perempuannya perempuan masih kafir, semua keluarganya kafir, ya sistem pemerintahnya juga sistem kafir, tidak ada wali hakim di sana. Maka siapa yang menikahkannya? Boleh siapapun dari kalangan muslimin dengan kondisi ini. Tapi kalau kondisi perempuannya itu berada di Aceh misalnya, di Indonesia yang tentunya banyak di sana adanya wali hakim di sini, maka tidak boleh orang yang bukan wali hakim menjadi wali bagi orang kafir. Allah taala alam bisawab. Dan ada hal-hal yang lainnya insyaallah taala akan kita sampaikan akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan ada beberapa saat waktu, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, apakah terkait dengan masalah perwalian yang kita bahas malam ini atau masalah-masalah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada beberapa hari yang lalu atau mungkin kemarin atau 2 hari yang lalu ada seorang penceramah, ya, beliau ini membawa ayat di dalam surat At-Tuha, wa wajadaka dhalam fahada, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mendapatkan engkau dalam keadaan tersesat dan kemudian engkau diberikan hidayah. Ya, kemudian dia menyimpulkan ayat ini bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga sesat dulunya. Sesat yang dia inginkan dari bahasa yang saya tangkap Allahu alam diddul huda. Ya, ini petunjuk, ini kesesatan. Jadi Rasulullah dulu dalam keadaan sesat. Ya, kemudian beliau klarifikasi. Dan ini sesuatu yang kita syukuri, namun ada hal yang penting di sini. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ilmu agama ini sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat mulia. Ketika dia sesuatu yang agung dan mulia, maka harus dihormati, harus diagungkan. Bagaimana cara mengagungkan ilmu tersebut? Kita mengambil ilmu dari orang yang punya keahlian dalam ilmu. Makanya disebutkan oleh para ulama salaf, ya, ambillah ilmu dari ulama. Kalau seandainya engkau tidak bisa mengambil ilmu dari ulama, ambillah ilmu dari orang yang mereka pernah belajar dengan ulama. Syaratnya ketat. Mungkin nggak antum belajar ilmu kedokteran dengan seorang yang bukan predikatnya dokter, nggak pernah belajar kedokteran, nggak pernah kuliah, tapi buka sekolah kedokteran karena ya coba-coba akhirnya banyak yang sembuh. Mau nggak antum kuliah di situ? Mau nggak? Hah? Nggak ada yang mau. Pasti akan ditanya mana sertifikatnya, mana izinnya. Ketika mengurus izin, mana ijazah kamu, mana S1-nya, S2-nya, spesialisnya mana? Ya, bahkan untuk membuat sebuah universitas saja harus ada doktor di situ. Ya, kalau universitasnya S2 harus ada profesor. Kalau tidak ada profesor, tidak ada dokter, nggak boleh buka universitas. Padahal universitasnya masih universitas dunia yang telah dipelajari ilmu dunia. Kalau seandainya kita salah dalam ilmu dunia, kita bisa sesat atau enggak? Hah? Nggak bisa, nggak tersesat. Bahkan mungkin antum yang sudah kuliah hari ini sudah 4 tahun, 5 tahun. Kalau seandainya dulu saya tidak kuliah, hafal Al-Quran, ya saya hafal hadis, saya belajar buku-buku para ulama, mungkin lebih baik buat saya. Karena ilmu yang sudah saya tuntut 6 tahun, 7 tahun, itu nggak saya pakai hari ini. Dulu saya kuliah di teknik, arsitek, kerjanya misalnya, ya jualan. Ya nggak dipakai ilmunya, sudah capek umur saya 6 tahun saya belajari. Tapi kalau kita belajar agama, apapun profesinya, ilmu agama itu tidak pernah basi. Ya, akan terus bisa dipakai sampai kita himati, nggak pernah basi. Tapi kalau ilmu dunia kan basi. X kuadrat tambah Y kuadrat ketika belajar dulu di SMP pusing kita. X kuadrat Y kuadrat, waduh, pusing nggak? Sekarang kita pakai nggak ilmunya? Kira-kira yang hadir di sini berapa persen pakai X kuadrat, Y kuadrat, kurang ini, berapa persen dipakai? Paling dipakai 8 tambah 8, 16. 100 ribu tambah 200 ribu, 300 ribu. Dikasih uang 270 ribu, balik 30 ribu. Udah selesai. Nggak dipakai kan? Tapi ilmu agama terus kita pakai. Salah kita dalam mengambil ilmu agama, fatal akibatnya. Ya, jadi saya tegaskan kembali seperti yang sudah pernah saya singgung pada pertemuan yang lalu. Belajar agama itu bukan untuk asik-asikan,
Belajar agama bukan untuk hiburan. Belajar agama bukan untuk keren-kerenan, ya, untuk dapat teman baru. Tetapi belajar agama bagaimana kita bisa menghilangkan kebodohan dari kita. Ini tujuannya. Walaupun misalnya ustadznya nggak gaul, walaupun ustadznya gaptek misalnya, nggak ngerti apa-apa, bahasa Indonesia peletat-peletot, tapi bisa mengarahkan kepada kita, menghilangkan kebodohan dari kita. Itu orang kita ambil ilmunya. Ustadznya diajak bicara, ustadz, nah, stigma, tahu nggak artinya stigma? Nggak tahu siapa itu. Paradok, apa itu paradok? Nggak paham saya. Wah, ustadznya nggak gaul, ini nggak bisa lah kita ambil ilmu. Iya, ini keliru, ini salah. Nah, karena pikiran orang-orang, mindset orang hari ini belajar ilmu agama untuk asik-asikan, ya begini jadinya. Nabi dulunya sesat katanya. Ya, tidak pernah belajar tafsir. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika beliau belajar tafsir Al-Quran per ayat, beliau dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, Abu Bakar As-Siddiq ditanya tentang sebuah ayat Al-Quran. Beliau mengatakan, kalau seandainya aku menjawab ayat ini yang aku tidak tahu, kemudian aku coba menjawab, maka di bumi, di langit mana aku berteduh, dan di bumi mana akan aku pijak. Dalam keadaan beliau sangat ahli dalam Al-Quran. Ketika Allah menurunkan ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat kemenangan di mana-mana. Orang masuk Islam berbondong-bondong. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala menangis. Kemudian orang-orang berkata, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis di mana Allah Subhanahu wa taala memenangkan muslimin?" Kemudian Abu Bakar Siddiq berkata, "Sesungguhnya ini tanda-tanda Rasulullah akan segera diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau telah membawa risalah dengan sempurna, sudah selesai tugas beliau di muka bumi ini, beliau akan segera diwafatkan." Ini pemahaman Abu Bakar Siddiq terhadap ayat Al-Quran. Namun ketika ada ayat yang beliau tidak tahu, beliau tidak berani menjawab. Ya, sehingga disebutkan oleh Abdullah ibnu Abbas, ada di antara ayat-ayat Al-Quran yang memang kita bisa memahami secara lafadznya. La taqrabuz zina wa aqimus shalah. Jangan kamu dekati zina, tegakkan salat. Faham nggak kira-kira? Faham. Tapi ada ayat-ayat yang di sana kita butuh penjelasan dari para ulama. Bagaimana para ulama menafsirkan ayat tersebut? Bagaimana mereka menjelaskannya? Jangan sampai kita apa? Ya, menafsirkan Al-Quran dengan akal kita sehingga menyesatkan diri kita dan menyesatkan orang lain, dan terkadang ucapan-ucapan kekufuran tanpa kita sadari. Bukankah Nabi telah mengatakan dalam Al-Quran, innal abda la yatakalam bi kalimatin, ada seorang hamba berbicara dengan sebuah kalimat yang pembicaraan tersebut membuat Allah Subhanahu wa taala murka dan dia dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka karena satu kalimat yang dia ucapkan. Iya, oleh karena itu sebelum kita tutup saya ingin membaca tafsir yang disebutkan oleh para ulama Islam tentang ayat wa wajadaka dhalam fahada. Disebutkan di sini, ay lam takun tadril Qur'an wa syara'i fahadaka Allah ay arsyadaka ila ma'rifatil Qur'an wa syara'il Islam, wa qala ta'ala ma kunta tadri mal kitab walal iman. Disebutkan oleh para ulama tafsir, maksudnya engkau wahai Muhammad tidak mengerti Al-Quran, engkau tidak tahu Al-Quran, dan engkau juga tidak tahu tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada engkau, mengenalkan kepada engkau Al-Quran, dan mengenalkan kepada engkau Al-Kitab, dan mengenalkan kepada engkau apa? Syariat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lainnya, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Tidaklah engkau mengetahui apa itu Al-Kitab, dan juga engkau tidak mengetahui apa itu Al-Iman. Rasulullah sebelum diperintahkan sholat, beliau tahu sholat atau tidak? Sebelum beliau diperintahkan untuk berpuasa, diperintahkan oleh Allah untuk begini dan begini, beliau tahu atau tidak? Beliau belum tahu secara tafsil. Tetapi beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak kecilnya sampai beliau diangkat sebagai rasul, beliau seorang muslim yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah, dan beliau bukan orang musyrik, bukan orang yang tersesat. Beliau lahir dalam keadaan fitrah, telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau diangkat sebagai rasul. Ini keyakinan yang harus antum pegang kuat-kuat.
Ketika Rasulullah SAW 5 tahun sebelum beliau diutus sebagai Rasul, disebutkan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah mengangkat batu-batu di Ka'bah. Waktu itu Ka'bah dihancurkan, diperbaiki, Rasulullah angkat batu Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW waktu itu jatuh, mau pingsan. Kemudian Rasulullah mengatakan, tolong tutup aurat saya, tutup aurat saya. Ya, disuruh tutup aurat. Dalam keadaan beliau sudah pitam, tapi sempat mikir untuk menutup auratnya. Disebutkan oleh para ulama, Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika mensyarah hadis ini merupakan bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Walaupun sebelum beliau diangkat sebagai rasul, beliau maksum, terjaga. Paham di sini? Nah, kalau seandainya kalau disebut Rasulullah itu sesat, berarti apa? Ya seperti orang-orang kafir yang tadinya menyembah berhala, ya kemudian nggak menyembah berhala lagi. Yang tadinya berbuat maksiat, hidup dalam kefajiran, hidup dalam kesesatan, sekarang dalam petunjuk. Tidak bisa seperti itu, salah dalam memahaminya. Tapi maksudnya Rasulullah SAW sebelumnya beliau tidak mengerti tentang tidak tahu tentang Alkitab secara terperinci, karena memang Alkitab belum turun kepada beliau. Iya, beliau belum tahu syariat Islam secara sempurna, karena memang syariat Islam belum turun kepada beliau. Ya, sebagaimana ayat yang saya baca tadi, wa ma kunta tadri mal kitab walal iman. Engkau tidak mengerti apa itu kitab dan juga engkau tidak tahu apa itu iman. Iya, walaupun di sana disebutkan dari beberapa penafsiran yang lainnya, ya, disebutkan oleh Abu Hayyan Al-Andalusi dalam kitab, beliau seorang mufassir, dalam kitabnya Bahrul Muhit, kata beliau, wa wajadaka dhalla la yumkin hamlu ala dhalal alladhi yuqabilu al-huda li'anna al-anbiya ma'sumun min dhalik. Tidak mungkin ayat ini dibawa kepada kesesatan yang itu kebalikan dari petunjuk yang saya sebutkan tadi. Tidak mungkin dibawa kepada para nabi, karena para nabi itu maksum, terjaga. Hal-hal yang bentuk aurat saja sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kekufuran, kesyirikan. Enggak mungkin. Aurat saja dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau diangkat sebagai rasul. Paham ya? Baik. Dan juga di sana disebut beberapa penafsiran yang lainnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, disebutkan pada waktu itu qala Ibnu Abbas wa dalaluhu wa fi saghrihi fi sya'abi Makkah. Waktu itu ketika Rasulullah SAW masih kecil, Rasulullah pernah tersesat. Tersesat bukan tersesat jalan. Jalannya hissi ya, bukan jalan maknawi ya. Ini kita mau pergi ke Lampu Nurut, tiba-tiba aku bawa ke Lampu Nurut sana. Jalannya jalan hissi ya. Jadi Rasulullah pada waktu itu ketika beliau masih kecil, beliau menghilang. Ya, ke perkampungan Mekah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan beliau ke pamannya Abdul Muttalib. Ya, dan juga sebagian para ulama mengatakan wa wajadaka dhallam fahada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu beliau ya menghilang dari ibu susuannya Halimah. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikannya. Dan sebagian para ulama mengatakan pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan pamannya Abu Thalib ke negeri Syam. Di tengah perjalanan Rasulullah SAW terpisah dengan pamannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kembali. Ya, ini penafsiran yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, dan kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga, kemungkinan keempat bisa saja terjadi. Cuman tidak ada satupun dan tidak boleh kita meyakini ya kesesatan dalam ayat ini kesesatan seperti yang difahami di dalam ceramah tersebut. Ya, Rasulullah sesat, Rasulullah berkekufuran, buat kesyirikan, kemudian dapat wahyu baru menjadi seorang muslim. La, Rasulullah dari semenjak kecil, kemudian sebelum beliau diangkat sebagai Rasul, maksum, terjaga dari segala kesalahan. Bisa difahami di sini, dan ini bentuk ya kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pantas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang kemudian kita akhiri pengajian kita di malam ini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ketika beliau menyebutkan ayat qul inna ma harrama rabbi fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul inna ma harrama rabbi, katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya Allah Rabbku telah mengharamkan kepadaku apa? Dan perbuatan fahisya, perbuatan yang jelek, perbuatan yang dosa. Ya, dan juga perbuatan al-baghi, dan juga Allah telah mengharamkan perbuatan kesyirikan yang tidak pernah diturunkan dalil-dalilnya, petunjuk-petunjuknya. Dan di akhir ayat Allah mengatakan wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, dan engkau berbicara tentang syariat Allah apa yang engkau tidak ketahui. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa yang paling ringan, kemudian naik, kemudian naik, kemudian naik sampai dosa yang paling apa?
yang paling besar, berbicara kepada Allah tanpa ilmu. Karena berbicara kepada Allah tanpa ilmu bisa jatuh kepada kekufuran, bisa jatuh kepada kesyirikan. Jelas? Nah, ketika orang berbuat syirik, dia sendiri berbuat syirik, dia sendiri yang dosa. Tetapi ketika dia berbicara dengan kejahilannya, yang tauhid dianggap syirik, yang syirik dianggap tauhid, dia mengajak manusia kepada kebaikan, padahal itu syirik. Kemudian diikuti 1 juta manusia, gimana dia tanggung jawabnya? 1 juta dosa kesyirikan harus dia tanggung. Tapi kalau dia buat syirik sendiri, sudah dia sendiri yang berdosa. Tapi kalau dia berbicara tentang syariat Allah, ya, yang itu perbuatan kufur, diajak manusia kepada kekufuran tersebut, maka segitu yang akan dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada cara bagi kita untuk mengenal agama ini dengan benar kecuali dengan metode yang sudah dipraktekkan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.